Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah taala fi kitabihil karim. Saudari, adik-adik, anak-anakku sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini kultum tarawih cuma sekitar 15 menit kurang lebih, kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya. Kita akan coba optimalkan memberi warna yang berbeda dengan kultum tarawih di malam-malam kemarin, yaitu kita menggunakan multimedia. Temanya tentang nuzul Quran. Inti dari nuzul Quran, kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rangkaian ibadah puasa yang kita jalani bulan Ramadan ini, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Quran diturunkan di bulan Ramadan, kata para ulama, karena di bulan Ramadan itulah rohani kita dalam kondisi yang terbaik. Pesannya adalah orang-orang yang menjalani ibadah di bulan Ramadan, ukuran keberhasilannya, ukuran kesempurnaan dari ibadah Ramadannya adalah ketika dia memiliki kecintaan kepada Al-Quran yang semakin mendalam. Dengan kata lain, dia terdorong untuk menjadi ahlu Quran, ahli Quran. Pertanyaannya, siapa ahli Quran yang sejati itu? Udah muncul ya layarnya? Ada ya. Tentu yang paling sederhana adalah orang yang bangga menjadi ahli Quran. Dia senang, dia ingin, dia punya cita-cita, dia punya hasrat ingin menjadi seorang ahli Quran. Ahli Quran di sini tidak harus mutlak dia yang memiliki hafalan Quran yang banyak sekali. Tidak harus mutlak dia memiliki ilmu Al-Quran secara keseluruhan. Tapi dia adalah orang-orang yang memiliki cinta kepada Al-Quran. Meskipun hafalannya nggak bisa selesai-selesai. Yang ini hafal, ketika pindah ke surat yang lain, yang ini lupa. Hafal ini yang lain, ini lupa lagi. Nggak ada masalah. Yang penting dia mempunyai kesungguhan untuk berinteraksi dengan Quran. Kenapa mesti bangga menjadi ahli Quran? Perhatikan baik-baik. Karena Masya Allah Tabarakallah, Al-Quran begitu dahsyat. Kita lihat kedahsyatannya. Ini keajaiban bacaan Quran ya. Sebentar, ini luar biasa, menyentuh hati. Karena memang Al-Quran itu ajaib kalimat-kalimatnya. Yang tadinya nangis, meronta-ronta, nih saya potong videonya pendek, langsung bisa tertidur dengan ini. Seorang bayi kecil, mungil yang belum ngerti apa-apa, sebegitu dahsyatnya bisa menikmati Quran. Dan kebanggaan kita adalah dengan kita menjunjung nilai Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu begitu agung. Allah betul-betul menjaga luar biasa. Ini hal-hal yang sederhana yang kita sering lihat, fakta dalam kehidupan. Karena apa seperti itu? Karena Al-Quran adalah hebat. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Allah yang maha perkasa, yang maha hebat, yang menurunkan Al-Quran, maka apa yang diturunkannya itu adalah juga sesuatu yang sangat hebat. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kehebatan Al-Quran terletak pada kemuliaan isinya, kandungannya. Al-Quran juga hebat karena apa? Karena diturunkan Al-Quran itu kalau sampai diterima oleh gunung,
lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Akan hancur gunung itu. Melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan karena ketakutannya kepada Allah. Betapa dahsyatnya Al-Quran itu bisa menghancurkan batu-batu yang keras. Artinya apa kata para ulama? Harusnya ketika diturunkan kepada manusia itu jauh lebih mudah diterima. Kalau ada orang yang tidak tersentuh dengan Al-Quran, berarti hatinya boleh jadi lebih keras dari batu cadas. Nauzubillahi min dzalik. Dan kita lihat, ya, kita ingin merasakan keagungan Quran, bukan cuma sekedar tahu, tapi betul-betul bisa merasakan. Kita ingin coba dapat feel bagaimana di momentum nuzul Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Yang Ramadan ini menjadi mulia itu karena ada Al-Qurannya diturunkan. Apapun yang melekat dengan Al-Quran menjadi mulia. Bulan yang diturunkan Al-Quran, bulannya menjadi bulan mulia. Malam yang diturunkan Al-Quran menjadi malam mulia. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi perantara turunnya Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Manusia yang diturunkan Quran kepadanya menjadi manusia yang paling mulia. Tanah yang diturunkan Al-Quran ke situ menjadi tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Maka manusia yang juga dekat dengan Al-Quran menjadi manusia yang mulia. Dan kita sama-sama coba rasakan, kita resapi bagaimana keagungan, kedahsyatan, kehebatan Al-Quran yang terbukti dalam ilmu sains, diteliti dan ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya berikut ini. Bismillah. Yang adalah wahyu ilahi. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran sudah terlalu banyak buktinya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menarik kebenaran-kebenaran Al-Quran dalam segala hal yang kita jalani dalam hidup ini. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa riba itu haram, percayakah kita? Berbuat dosa itu akan mendatangkan kerugian, berbohong itu akan mendatangkan malapetaka, berbuat zolim itu akan mendatangkan kehancuran. Banyak orang yang belum percaya. Nuzulul Quran malam hari ini yang kita peringati atau kita ambil pelajarannya harus betul-betul membawa sebuah spirit, yaitu bagaimana kita yakin kepada Al-Quran. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman juga kepada Al-Quran. Sayang, satu lagi video saya minta izin karena ini penting, karena berhubungan dengan fakta yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam kehidupan nyata, yaitu tentang dua lautan yang terpisah. Ini keajaiban alam yang ternyata sudah dilukiskan dalam Al-Quran. Intinya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita orang-orang yang dewasa, yang sudah banyak melakukan kesalahan, dosa, keburukan, kemaksiatan, akan jauh lebih merintih, menangis ketika membaca Al-Quran dengan ayat-ayat yang isinya mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di malam Ramadan yang ke-15 ini, mari saya mengajak kita semua untuk bertekad mengazamkan diri kita, yaitu menjalankan sebuah proyek besar, menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Salah satu indikator terbaiknya adalah ketika kita memancangkan sebuah tekad, aku ingin semakin dekat dengan Quran, aku ingin semakin mencintai Al-Quran, aku ingin menjadi semakin fokus kepada Al-Quran. Apa buktinya kalau kita betul-betul mencintai Quran? Waktu yang kita korbankan, yang kita gunakan untuk medsos, untuk nonton YouTube, untuk yang macam-macam, dengerin musik, tidak akan bisa mengalahkan waktu kita untuk mencintai Al-Quran. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak dan ibu sekalian muliakan, begitu banyak fakta yang bisa kita gali lagi. Hanya saja waktu kita memang terbatas. Saya cuma ingin mengajak kita merasakan feel, membangun feel tentang betapa dahsyatnya Al-Quran, betapa indahnya Al-Quran, betapa berkahnya Al-Quran. Kalau kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana fakta-fakta dia dalam ilmu pengetahuan, maka kita nggak akan lagi mengabaikan Quran. Quran akan menjadi bagian dari kehidupan kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita malam hari ini. Allah mengizinkan kita untuk bisa menikmati ibadah Ramadan, hidangan-hidangan lezat Ramadan sampai hari yang terakhir
dan Allah menerima ibadah-ibadah kita semua. Allah memberikan ampunan yang terbaik, Allah memberikan derajat yang tinggi kepada kita semua, Allah mengabulkan doa-doa kita semua, dan Allah akhirnya kelak akan mengundang kita untuk bertemunya di surga nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian kultum tarawih malam hari ini. Alhaqu min rabbikum fala takunul mumtarin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.